Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Amalia Putri dengan NIM 11300220028 dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama. Saya akan menceritakan pengalaman saya sekolah jauh dari orang tua. Sebelum itu saya akan memperkenalkan lebih dekat nama panggilan saya Alia. Saya asal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kenapa bisa dikatakan sekolah jauh dari orang tua? Itu berawal dari mondok. Lulus SD, saya ditawarin oleh orang tua saya untuk mondok, tetapi saya nggak mau karena mendengar kata pondok, saya langsung terbayang mondok itu nggak enak, ketat aturannya, terus itu ada banyak hafalan, terus jauh dari orang tua, nggak ada HP, nggak pernah keluar, selalu di pondok, itu pikiran saya. Tapi 6 tahun saya mondok. Saat itu saya tidak dipaksa. Lalu saya sekolah SMP kelas 1 di Samarinda. Selama itu saya mencari tahu tentang pondok. Pondok itu apa? Terus ngapain aja, aktivitasnya apa aja. Saya juga nanya-nanya sama sepupu saya yang ada di pondok. Di Jawa saya tanya, apa aja sih kegiatan yang di pondok, apa yang dilakukan, enak kah, ngapain aja, banyak hafalannya. Terus saya diceritakan kepada sepupu saya. Terus lalu saya tertarik dan penasaran. Setelah kenaikan kelas 2 SMP, saya ngomong sama orang tua saya kalau saya mau mondok, dan orang tua saya kayak bangga, kayak senang kalau saya mau mondok. Setelah itu, setelah mau puasa, saya diantar ke Jawa sama ayah saya, sama ibu saya, sama kakak saya. Lebih tepatnya saya ke Tuban, tempat nenek dan kakek saya dari ayah saya. Sebelum mondok, saya diajak berlibur dulu, diajak senang-senang dulu ke Surabaya, ke Gresik, ke Malang, ke Karawang, jalan-jalan. Setelah itu, setelah liburan selesai, setelah lebaran selesai, saya diajak ke pondok untuk melihat-lihat pondok. Saya diajak tapi saya nggak mau karena saya masih takut. Dan akhirnya orang tua saya lihat-lihat pondok sama sepupu saya menunggunya di mobil. Setelah itu besoknya saya ke pondok lagi untuk naruh barang-barang saya. Di situ saya ikut masuk ke pondok dan melihat-lihat pondok. Saya takut, kayak agak belum siap gitu. Terus ibu saya ikut ke kamar untuk ngerapiin, untuk naruh barang-barang saya, nyusun barang saya. Terus saya dikenalkan sama teman saya, dikenalkan sama sepupu saya ke teman-teman. Setelah itu saya ditunggu orang tua saya di luar, ditunggu untuk kegiatan-kegiatan saya langsung ikut kegiatan di sana. Terus pas istirahat saya langsung nemuin keluarga saya lagi di luar, ditanya-tanya gimana, masih belum tahu, masih belum punya penilaian, belum punya apa. Saat itu kegiatan selesai, saya tidur di pondok. Pas mau tidur saya nangis, memikirkan orang tua, memikirkan rumah, terus mikirin yang lain-lain. Besoknya saya didatangi lagi orang tua, ditanya gimana, udah kerasan. Terus itu awalnya saya nangis karena belum kerasan. Terus buku saya yang selalu nemani saya kemana-mana, saya ditunggu seminggu di situ. Akhirnya saya bisa menyesuaikan diri. Akhirnya saya punya teman sedikit demi sedikit saya kenal. Setelah itu saya ikut kegiatan, ikut hafalan dan lain sebagainya. Terus orang tua saya pergi ke Kalimantan, ke Samarinda lagi. Saya di sana ditemani sama sepupu saya. Di sana saya diulang dari kelas 1 karena saya tidak mengerti pelajaran yang ada di sana seperti pego, nahwu, sorof dan lain-lainnya. Terus saya sedikit kesusahan dengan bahasa Jawa karena di situ saya masih belum bisa sama sekali bahasa Jawa. Jadi saya diajak pakai bahasa Indonesia, dan
menulis-nulis pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu.